Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini tadi pagi kita gulung 10 speker itu ya, cuman udah siap tapi masih dalam proses pengeringan. Jadi setelah nunggu pengeringan, yang ada pula masuk setrikaan ya, setrikaan merek Cosmos, masih baru lah kok dibilang. Saya nggak bongkar dari awal, tapi nanti saya kasih tahu sama abang-abangku atau saudara-saudaraku itu. Ini udah saya bongkar, udah saya bersihkan bagian apanya, bagian otomatis ya. Jadi kalau kawan-kawanku mana tahu gosoknya mati, mungkin apanya itu setelan otomatisnya ya, ataupun apa itu pios ya, termo pios itu yang ada di situ tuh, di sebelah itu ada selongsong putih. Nah ini nanti kalau cara pemasangannya, batu lapis antara bodi sama bawah, tapak bawah itu harus dikasih, karena kan itu penghalang anti panas ya, biar supaya nggak langsung ngenain bodi plastiknya. Ini baut 3 biji bagian ikat, untuk ikat bagian tapak ya, tapak bawah plastik itu yang sudah kita lapisi sama batu putih tadi, ada 5 tadi batu putihnya. Jadi ini tadi saya gosok aja bagian otomatisnya, plat otomatisnya. Tapi kalau kawan-kawan nanti sudah mendapatkan masalah setrikaan yang ada di rumah, dia mati total atau apa, coba langkah pertamanya itu colokan listriknya, kadang mau putus, periksa di situ. Setelah lari ke situ, coba lari ke bagian termopios ya. Mudah-mudahan kalau yang gosokan setrikaan sekarang itu ada termopios ya. Jadi dia termopiosnya kadang mau putus, dia biasanya letaknya di sebelah dalam bagian sebelah platina itu ada selongsongan putih. Nanti itu di dalamnya ada yang namanya termopios, lihat aja berapa ukuran derajatnya, nanti belikan. Jadi kalau teman-teman yang nggak punya ya alat periksa ya, saya juga punya alat periksa, cuman alat periksa cuma untuk nyambung putus enggaknya itu udah saya, sebelum saya lanjut pemasangan saya tes dulu. Nah itu udah hidup ya, udah normal, berarti udah bisa kita lanjut untuk pemasangan bagian selanjutnya. Nah ini bagian selanjutnya kita pasang ya, karena sudah hidup dia. Itu untuk putaran setelan, jadi posisinya harus dipaskan untuk biar supaya bisa masuk. Ini video untuk pemula aja ya, seperti biasa. Bagi abang-abangku yang baru mulai untuk membongkar mungkin alat-alat yang ada di rumah ya kan. Jadi ada setrika yang rusak, ini bagian-bagian yang harus dibaut, dan bagian-bagian yang harus dibuat itu ya cara bongkarnya pun seperti itu. Mana-mana aja yang harus dibuka ya seperti itulah yang saya video ini. Jadi harus dibuka bagian-bagian baut itu agar bisa terlepas lah bodi plastik bagian atas ya. Nah ini untuk setelan bagian setelan apanya, tingkat panas rendah tingginya itu. Jadi bautnya itu di bagian bawah, nanti bakalan ketutupan tidak kelihatan. Jadi kalau teman-teman mau buka nanti dicongkel aja pakai obeng biasa itu setelan putarannya. Nah di situ juga ada baut, lubang baut, jangan lupa dipasang juga. Jadi nanti bertahap ya cara masangnya, cara bongkarnya pertama bertahap, habis itu cara masangnya juga harus bertahap, mana-mana aja yang ada lubang bautnya. Nah, ini mudah-mudahan setrika yang ada di rumah yang tadinya tidak bisa dipakai jadi bisa dipakai lagi. Kebiasaannya sih sering putus kabel colokan listriknya, itu mau putus. Kalau teman-teman nggak punya alat tes, kayak mana ya cara ngetesnya, mungkin coba aja lah dipastikan ada itu barang di rumah yang mungkin kita kondisikan. Kalau barang itu memang kita pastikan hidup, lalu kita sambungkanlah ke barang yang hidup itu kabel colokan listriknya. Jadi kan kita tahu kalau kita memang nggak punya alat tes ya, atau gini punya tes pen itu yang untuk ukur listrik. Jadi ya teman-teman bisa ya untuk ngecokkan kepalanya, terus ujung kabelnya itu di tes pen.
ada nggak apinya. Kalau nanti sebelah kiri apinya ada, cabut, nanti tes sebelah kanan tapi dengan cara membalikkan kepala cok, jadi pindah apinya. Nah, jadi kalau dibalikkan kan kepala coknya kan pindah apinya di tes pen lagi. Kalau udah hidup berarti mungkin kabel colokannya tidak bermasalah kalau ada tes pen. Tapi kalau tidak ada tes pen, teman-teman bisa menggunakan mungkin sesuatu yang di rumah itu perabot yang hidup yang memang untuk spesialis untuk ngetes lah. Teman-teman bisa colokkan ke situ, kira-kira entah kipas angin atau blender, jadi bisa memastikan kalau colokannya itu hidup atau enggak. Jadi gitulah cara kalau kita memang nggak punya alat tes. Nah, ini udah dalam kondisi selanjutnya ya, pemasangan. Di situ ada baut nanti. Ini merek Cosmos, setrikannya merek Cosmos, masih dibilang masih baru ini Cosmosnya. Ya mudah-mudahan perbaikan tadi itu bisa juga teman-teman lakukan di rumah. Bila mana dapat setrikaan juga kan, yang nggak mesti mereknya Cosmos atau merek apapun, teman-teman coba bisa bongkar-bongkar sendiri dulu, dipastikan. Langkah pertama memang colokannya, yang kedua lari ke bagian termopius ya. Di situ kalau termopiusnya nanti nggak apa-apa, mungkin di bagian setelan otomatis ya, teman-teman bisa bersihkan dengan kertas pasir aja, digosok. Bisa juga di kertas setelannya itu mau bekarat, jadi nggak nyambung dia nggak ngenai antara plat satu ke plat yang lain. Nah, itu proses kedua itu proses selanjutnya mengikat kabel. Itu bagian kabel yang dijepit ya, untuk menjepit kabel agar kabelnya tidak bergerak. Jadi mudah-mudahan video ini tahap demi tahap teman-teman bisa lihat cara perbaiki sesuatu yang ada di rumah lah, yang mungkin semua rumah mempunyai setrikaan ya. Jadi ginilah, bisa dilihatlah video ini. Semoga video saya yang saya buat ini bisa saudara-saudara praktekkan lah, yang aturannya tadinya setrikaannya mati bisa hidup kembali nanti. Jadi kalau memang mau harus dibawa ke tukang servis nanti setelah kalau udah mentok aja. Kalau emang udah nggak paham atau sudah nggak bisa ya mudah-mudahan bawa ke tukang servis. Tapi kalau masih bisa dikerjakan, apa salahnya dikerjai sendiri ya kan, dengan keberanian juga dengan hati-hati ya, karena ini kan listrik. Kalau lagi perbaiki ini jauh dari anak-anak, jauh dari orang, kita harus mengetahui ya tingkat keamanannya. Dan kalau perbaikan ini tuh juga jangan salah, jangan sampai lupa, nanti colokannya masih dicolokin kita pegang-pegang. Yang paling utama itu dipastikan cabut dulu colokan yang melalui arus listrik ya, sumber arus listriknya dicabut. Setelah dicabut arus listrik kan sudah tidak ada arusnya yang masuk ya, di situ baru kita aman, boleh bongkar-bongkar lah. Jangan lupa, kadang kita lupa kan. Jadi ini proses terakhir ya, udah pada ketutup bagian belakang juga. Ini ada setelannya nih tuh, diperhatikan tuh yang bagian ada lurusannya itu. Itu bakalan masuk nanti ke dalam bagian setelan yang saya tunjuk. Itu lurusannya. Nah, itu di dalam tuh ada karetannya itu, masukkanlah ke situ dia. Jadi dia biar bisa masuk ceklek, sampai bunyi ceklek dan nanti. Di sini juga banyak kejadian kalau udah terlalu panas itu mau pecah ya setelannya. Jadi diputar-putar nggak mau. Bisa juga sih kerusakannya gara-gara itu. Jadi sebenarnya setrikaannya nggak apa-apa, tapi karena diputer, yang atas muter setelannya, tapi yang bawah nggak ikut muter karena sudah pecah. Mau juga sih ada kondisi kerusakan seperti itu. Diperhatikan juga ya, mudah-mudahan yang saya maksud saudara-saudara atau kawan-kawanku yang dari sosial media bisa ngerti. Ini kita coba tes ya, colokin. Tadinya sih waktu pas saya belum bungkus-bungkus sudah hidup ya, mudah-mudahan. Nah, alhamdulillah udah hidup ya. Itu lampunya, indikatornya sudah nampak kelihatan. Coba kita lihat dia mau mati sendiri enggak. Kalau dia mau mati sendiri berarti otomatisnya bekerja dengan baik. Alhamdulillah dia sudah mati sendiri, berarti otomatis bekerja dengan baik. Inilah caranya kalau kita mau periksa setrikaan yang ada di rumah.
Mudah-mudahan setrikaan ini bisa membuat rapi pakaian kita untuk pergi beribadah atau untuk pergi bekerja, atau selanjutnya lah untuk menyetrika pakaian-pakaian agar kita lebih kelihatan rapi ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Jadi tadi setelah saya perbaiki setrikaan, ada pula anak sekolah minta gantiin tali gitar ini, jadi saya videoin aja lah sekalian. Saya nggak bisa nyetel, tapi saya disuruh gantiin, bang tolonglah bang gantiin tali gitar. Walah, ya udahlah, kalau anak sekolah sih cewek ya, ya nggak apa-apa lah kalau untuk belajar dia. Ini saya gantiin dulu apanya, tali gitarnya. Setelah saya gantiin, saya coba pasang colok lagi. Ini saya hidup lagi dia. Tadi kan saya gosok-gosokkan ke celana saya ya, biar maksudnya mengurangi tingkat panasnya gitu. Jadi kalau tingkat panasnya berkurang kan plat otomatisnya bekerja kembali. Jadi cara ngetesnya begitu biar cepat. Gitulah, ini video sudah bisa dibilangkan video ini sudah selesai, sudah gosokannya, setrikaannya sudah baik, dalam kondisi baik. Terima kasih sudah melihat video saya. Salam sehat, salam ilmu berkelanjutan bersama saya Kang Kobel. Jadi nanti ini kan sepul yang saya gulung sudah siap, tapi saya nggak punya alat ukur yang betul-betul baik ya. Multitester saya itu ohmnya lain lari, jadi saya mau pastikan ini udah benar 8 ohm atau enggak. Kalau kira-kira ini 8 ohmnya nggak dapat, terpaksa saya beli sepulan yang ada di luar lah. Nanti sepulan speaker 15 incinya saya beli aja yang ada di luar, nanti saya pasangkan lah. Terima kasih. Nanti pun saya kasih tahu lah selanjutnya video speaker yang saya mau pakai untuk speaker saya yang 15 inci ya, mudah-mudahan.